Kuliah ini saya rekam ya nanti, biar yang nggak bisa live sekarang, bisa, melihat rekamannya. Oke, materi kuliah ini hari ini tuh terkait dengan optik dan akustik laut. Ini disclaimer dulu, materi kuliah ini saya ambil dari berbagai sumber dan saya tidak mengklaim apapun terkait dengan hak cipta dari materi kuliah ini. Menjadi tujuan pembelajaran mahasiswa tujuannya itu agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep perambatan cahaya dan suara di laut. Jadi, buat yang kalau kelas IKL, nanti kedepannya akan ada namanya mata kuliah remote sensing, penginderaan jauh, terus ada juga akustik kelautan. Nah, ini dasarnya, konsep dasarnya ada di sini. Nah, nanti pengembangannya itu misalnya kalau cahaya ya kita akan belajar di penginderaan jarak jauh. Itu banyak banget teori tentang gimana cahaya dikena air. Kalau suara tuh gimana perabatan suara di bawah air. Lanjutannya ini dasarnya. Optik. Optik itu adalah gelombang elektromagnetik yang panjang gelombangnya berkisar antara 0,36 sampai 0,78 mikrometer atau biasa juga disebut sebagai cahaya tampak. Jadi yang biasa kalian lihat itu kalian lihat dengan mata kalian itu adalah cahaya tampak. Center laptop kalian tuh itu gelombang elektromagnetik pada spektrum cahaya tampak. Yang kalau kita kenal warna dasar itu ada red, green, blue, merah, hijau, dan biru. Nah, itu adalah sebenarnya adalah spektrum gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang 0,36 sampai 0,78 mikrometer. Nah, ketika cahaya masuk ke laut, itu nanti cahaya masuk ke laut itu laut akan memberikan warna tergantung dari kandungan yang ada di perairan tersebut. Itu yang dikenal istilah dengan ocean color, jadi warna perairan. Nah, pada umumnya atau laut yang ideal ya, itu akan memberikan warna biru. Nah, hal itu disebabkan karena air itu akan banyak menyerap warna merah, kuning, jingga, dan akan memantulkan warna biru, sehingga warna biru itu yang kita lihat, yang terlihat oleh mata kita. Karena warna merah dan lain-lainnya itu diserap. Nah, gelombang elektromagnetik itu jadi ada banyak spektrum atau jenis gelombang elektromagnetik dikelompokkan berdasarkan panjang gelombangnya. Dari mulai yang panjang gelombang terendah itu X-ray, sinar gamma, ini sinar gamma, lalu X-ray, ultraviolet. Nah, di sini visible antara ultraviolet dengan infrared, nah itu visible. Lalu ada microwave dan gelombang radio. Nah, panjang gelombang sama frekuensi itu berbanding terbalik. Nah, kalau untuk spektrum cahaya tampak sendiri itu ada warna dari biru dari yang panjang gelombangnya paling rendah sampai warna merah yang panjang gelombangnya tinggi. Nah, itu. Jadi kalau sebenarnya warna biru itu ya adanya di warna-warna ini yang bisa kalian lihat itu adalah visible gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 0,3 atau 0,400 sampai 700 nanometer. Dari mulai biru yang panjang gelombang paling rendah sampai merah yang panjang gelombang tinggi.
Nah, ini kalau di penggunaan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai yang panjang gelombangnya tinggi atau frekuensinya rendah. Nah, itu ada gelombang radio, microwave. Jadi microwave ini pemanas makanan, nah dia mengeluarkan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang itu kira-kira sekitar 1 cm lah. Nah, ini panjang gelombang tinggi, ini panjang gelombang pendek, tapi ini frekuensi tinggi ya. Nah, naik lagi dari microwave ada infrared. Infrared ini yang biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh, kan pakai infrared. Kalau sekarang tuh udah banyak yang buat mengukur suhu tubuh kan ditembak thermal gun. Nah, dia menggunakan gelombang elektromagnetik pada spektrum infrared. Lalu ada visible. Nah, visible itu yang kita biasa lihat sehari-hari. Ada ultraviolet yang dipancarkan matahari, kan ada sinar UV. X-ray digunakan untuk ronsen. Lalu berikutnya ada sinar gamma yang frekuensinya paling tinggi. Nah, matahari itu secara terus-menerus memancarkan gelombang elektromagnetik. Tapi dari sekian gelombang elektromagnetik itu yang paling banyak sampai ke bumi itu adalah pada spektrum sinar tampak. Kalau kita lihat ini, spektrum sinar tampak itu paling banyak masuk ke permukaan bumi. Sedangkan spektrum-spektrum lainnya banyak diserap di atmosfer, baik itu melalui lapisan ozon, stratosfer, sampai ke permukaan bumi itu paling banyak yang masuk tinggal yang spektrum sinar tampak. Nah, gelombang matahari kan tadi saya sampaikan matahari memancarkan gelombang elektromagnetik kan. Nah, di gelombang elektromagnetik itu dia membawa energi. Ketika sampai ke permukaan bumi, ternyata bentuk bumi yang nggak rata ini menyebabkan ada perbedaan sudut arah datangnya sinar matahari untuk setiap lokasi di bumi. Nah, pada lintang tinggi, sudut datangnya itu miring dibandingkan dengan pada daerah ekuator yang sudut datangnya tegak lurus. Nah, ketika datangnya miring ini, energinya itu jadi lebih sedikit. Makanya ini menyebabkan daerah kutub itu, daerah lintang tinggi, suhunya lebih rendah dibandingkan daerah ekuator. Nah, perbedaan sudut arah datangnya matahari ini yang menyebabkan adanya perbedaan iklim antara ekuator dengan daerah kutub. Nah, matahari ketika memancarkan gelombang elektromagnetik untuk sampai ke daerah perairan ya. Nah, di atmosfer itu gelombang elektromagnetik akan mengalami yang namanya refleksi, pemantulan, refraksi, pembiasan, dan scattering. Nah, karena ada partikel-partikel yang ada di udara kayak debu, kabut, asap, itu kan sebenarnya partikel-partikel yang ada di udara. Nah, dia yang menyebabkan gelombang elektromagnetik tadi ada yang dipantulkan, direfraksikan, ada yang dihamburkan. Ketika gelombang elektromagnetik merambat melalui dua medium yang berbeda ya. Kalau di sini kan di udara, terus untuk masuk ke air berarti kan dua medium yang berbeda tuh antara udara dan air, maka akan ada yang dipantulkan, sebagian diteruskan. Nanti ketika di dalam perairan itu ada kandungan yang terlarut di perairan, itu juga menyebabkan gelombang elektromagnetik tadi dihamburkan.
Atenuasi itu adalah kehilangan intensitas cahaya yang disebabkan oleh absorpsi, penyerapan, dan scattering penghamburan tadi. Jadi kalau ada cahaya itu ketika dari matahari kena ke perairan, untuk perairan yang sedikit kandungan yang kandungan yang ada di perairan ya, maksudnya air idealnya. Nah, dia akan banyak menyerap warna merah untuk sifat air sendiri yang secara idealnya kalau dia nggak banyak kandungan kayak klorofil, kayak TSS, kayak lumpur gitu, dia akan banyak menyerap warna merah. Merah, lalu turun ke dalam lagi warna orange, jingga itu udah mulai hilang. Lalu berikutnya kuning, hijau, hingga terakhir warna yang paling bisa bertahan di air itu ya warna biru. Nah, itu yang tadi saya bilang kenapa laut itu warnanya biru ya, karena warna lainnya udah banyak diserap oleh air. Nah, ketika warna merah tadi diserap, ternyata dia dikonversi dari energi cahaya dirubah jadi energi panas. Makanya juga di permukaan itu kan pasti lebih panas, semakin turun, semakin ke dalam lebih sedikit karena ya penetrasi cahayanya juga berkurang dan udah banyak energi yang dikonversi jadi panas di permukaan. Nah, nanti ini kita diskusikannya ada 2 buah gambar. Gambar A ini foto underwater yang kita ambil tanpa menggunakan blitz. Sedangkan gambar yang B itu foto underwater ketika kita mengambil menggunakan blitz. Jadi nanti kalian ini dijawab di kolom diskusi, ada sudah saya upload. Coba kalian lihat perbandingan kedua warnanya ya. Kalau secara gampangnya memang gambar A lebih gelap, gambar B lebih terang. Tapi saya harap setelah kalian kuliah ini bukan itu yang kalian jawab. Bukan hanya sekedar itu yang kalian jawab, tapi gimana warna merahnya, warna hijaunya, warna birunya pada kedua gambar dihubungkan dengan teori yang tadi sudah dijelaskan. Nah, tadi selain absorpsi, di perairan juga ada yang namanya dihamburkan, scattering. Jadi ilustrasinya seperti pada gambar ini. Ketika kita menyoroti center untuk perairan yang agak keruh lah, berarti ada banyak kandungan tersuspensinya. Nah, kalau dari awal senternya ini fokus, ketika lewat ini dia akan makin lama makin dihamburkan gitu. Jadi makin menyebar tapi intensitasnya makin rendah. Jadi lebih penetrasi cahayanya tuh dibatasi. Nah, inilah konsep hamburan. Sedangkan yang bawahnya ini ketika di sini center disorot ke atas ya, ke bagian permukaan, dari bawah disorot ke bagian permukaan air. Nah, berarti kan di sini ada 2 medium yang berbeda antara air dan udara. Nah, dia akan ada yang dipantulkan. Setiap objek di permukaan bumi itu memiliki karakteristik pantulan yang berbeda-beda untuk setiap spektrum panjang gelombang. Di sini ada 3 pengukuran nilai pantulan dari 3 buah objek, yaitu yang warna hijau kita lihat untuk yang vegetasi. Nah, untuk tumbuhan vegetasi ya, itu dia akan banyak memantulkan gelombang elektromagnetik pada spektrum infrared. Tadi kalau dijelaskan ada visible, infrared. Nah, infrared juga dibagi lagi dalam infrared dekat, infrared medium, mid infrared, nanti ada lagi kalau di remote sensing itu ada lagi spektrum infrared thermal. Nah, itu sebenarnya panjang gelombangnya yang beda-beda. Nah, di sini kalau dilihat di sini
ternyata dia hanya memantulkan 10% pada spektrum sinar tampak air, sedangkan dia tinggi di infrared. Sedangkan soil, tanah, itu dia juga sama, tingginya malah semakin panjang gelombangnya semakin besar, itu semakin tinggi di infrared, dia lebih besar di mid infrared. Sedangkan air tinggi di visible, sedangkan habis tidak ada yang dipantulkan pada infrared, pada spektrum inframerah. Nah, karakteristik spektral ini yang dijadikan dasar untuk ilmu penginderaan jarak jauh. Jadi kalau nanti kalau di belajar penginderaan jarak jauh ada belajar resolusi spektral, nah itu semakin banyak panjang gelombang yang bisa diukur oleh sensor, nah maka akan semakin bagus karakteristik spektralnya. Berarti kita semakin banyak bisa melihat ciri-ciri dari pantulan setiap objek. Nah, kalau di perairan itu ada istilahnya case 1, case 2. Case 1 itu perairan ideal ya, yang sedikit sedikit zat yang terkandung di dalam air atau air idealnya. Sedangkan case 2 itu banyak kandungan baik itu terlarut maupun tersuspensi. Kalau di kandungan ideal dia akan banyak memantulkan warna biru. Kalau di sini 400 ini panjang gelombang yang pada spektrum sinar tampak 400 sampai 700 nanometer. Nah, dia banyak memantulkan warna biru sedangkan rendah di warna hijau dan merah. Sedangkan untuk perairan case 2 itu justru sedikit memantulkan warna biru, banyak memantulkan warna hijau dan warna merah juga sedikit. Itu untuk tipe perairan case 2. Nah, ternyata juga alga juga mempunyai karakteristik spektral yang berbeda-beda juga untuk setiap jenis zat pewarnanya. Ada klorofil A, klorofil B, pikosentrin, pikosianin. Nah, kayak misalnya paling sering diteliti itu adalah klorofil A ya. Klorofil A itu ternyata dia kalau tadi sebelumnya itu adalah pantulan, di sini lihat diperhatikan juga di sini absorpsi, jadi penyerapannya. Jadi justru banyak menyerap warna biru, klorofil A banyak menyerap warna biru dan merah dan sedikit menyerap warna hijau. Itu makanya yang terlihat itu cenderung warna hijau, yang terlihat oleh mata kita adalah yang warna hijau. Karena biru dan merah sudah diserap. Nah, kandungan yang ada di dalam air itu yang menyebabkan air itu warnanya bisa tidak biru. Ada hijau, ada coklat, hitam, ungu, merah. Kalau ada istilah red tide, pasang merah, air laut itu berwarna merah. Nah, berarti ada kandungan apa sih yang ada di air itu hingga warnanya jadi merah. Nah, ini kasus-kasus untuk beberapa kondisi perairan warnanya itu ya bukan warna idealnya, bukan biru. Karena ada contohnya, ada misalnya ada kandungan blooming fitoplankton, jadi warnanya hijau. Atau enggak alga warna merah tuh. Nah, itu dia menyebabkan laut warna merah, atau enggak ada lumpur yang terkandung di dasar ketika pada musim tertentu terjadi pengadukan sehingga lumpurnya itu naik ke atas. Nah, itu menyebabkan air jadi warna hitam. Optik ini juga dijadikan sebagai indikator kualitas pencemaran atau kualitas perairan. Ada 2 parameter optik yang biasa diukur, yaitu turbidity. Pertama, turbidity terkait dengan kekeruhan, dan nanti ada clarity atau kecerahan. Kalau turbidity ini biasanya diukur dengan sensor. Jadi sensor itu memancarkan ada transmitter dan receiver. Transmitter memancarkan cahaya, lalu diukur oleh receivernya berapa banyak cahaya yang terserap, yang sampai ke receiver. Sehingga nanti kalau ada semakin keruh, maka semakin keruh perairan, maka cahaya yang sampai ke receiver akan semakin sedikit.
Nah, itu yang mengukur, jadi konsep pengukuran dari turbidity atau kekeruhan. Nah, lagi ada clarity atau kecerahan. Ini yang diukur dengan menggunakan sesi disk. Seperti bentuknya piringan dengan warna hitam dan putih. Jadi dicelupkan ke perairan, nanti dilihat pada kedalaman berapa warna hitam sudah mulai hilang. Warna hitamnya hilang. Lalu dicelupkan lagi sampai ke bawah, dilihat lagi pada kedalaman berapa warna putih mulai hilang. Jadi dicatat kedalaman berapa keduanya, dijumlahkan, dirata-ratakan. Nah, itulah nilai kecerahan. Jadi saat mengukur kecerahan sangat tergantung dari intensitas cahaya matahari yang ada pada waktu itu. Ketika kita mengukur pagi, siang, atau sore itu pasti beda karena mataharinya berbeda. Oke, untuk optik ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Berikutnya adalah tentang underwater akustik. Akustik bawah air. Jadi pertama kali itu Leonardo da Vinci tahun 1490 dia mendengarkan suara kapal menggunakan sebuah pipa atau tabung yang dicelupkan ke air. Nah, ternyata suara kapal itu terdengar lebih jelas ketimbang dia dengar dari udara langsung. Bahkan dia bisa mendengar ada suara kapal dari jarak yang sangat jauh. Nah, dari situ dia mulai menemukan kalau ternyata suara itu merambat lebih baik daripada di udara. Nah, lalu penelitian berikutnya dilakukan oleh Colladon dan Strum. Dia mengukur kecepatan suara di bawah air di bawah air berapa gitu. Ternyata hasil penelitiannya dia, kecepatan suara di bawah air itu ada 5 kali dari kecepatan suara di udara atau 1435 di air. Nah, kalau di udara kan kita tahu sekitar 340 ya. Nah, itu kecepatan suara di udara. Nah, ternyata di air itu lebih cepat suara merambat. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan suara di air? Ternyata kecepatan suara di air itu sangat dipengaruhi oleh suhu, salinitas, dan kedalaman perairan itu. Nah, ini ada beberapa persamaan untuk menentukan kecepatan suara berdasarkan suhu, salinitas, dan kedalaman. Semakin tinggi suhu dan salinitas, maka kecepatan suara juga semakin tinggi. Nah, kalau kita lihat grafik ini, salinitas sumbu X, sumbu Y, kecepatan suara. Nah, ternyata hubungan antara salinitas dengan kecepatan suara adalah positif. Semakin tinggi salinitas, semakin tinggi kecepatan suara. Di sini ada 4 garis, warna biru, merah, hijau, dan ungu. Nah, warna biru ini suhunya paling rendah, sedangkan warna ungu suhunya tinggi. Nah, semakin tinggi suhu juga kecepatan suaranya semakin besar. Tapi dari ketiga parameter tadi, suhu dan salinitas, ternyata memang suhulah yang paling menentukan kecepatan suara. Nah, karena suhu itu sangat bervariasi, suhu salinitas itu bervariasi terhadap kedalaman. Seperti pada gambar ini, kalau yang sebelah paling kiri ini, pada lapisan permukaan atau disebut mixed layer, suhu itu relatif homogen, seragam. Karena tadi pengaruh dari cahaya matahari. Pada lapisan permukaan kan masih banyak energi cahaya matahari yang masuk. Jadi panasnya itu atau bahangnya itu ya masih relatif seragam.
Tapi ketika sudah mulai masuk ke lapisan termoklin di mana suhu itu berkurang secara drastis karena sudah mulai sedikit cahaya sudah mulai tidak masuk itu suhu berkurang secara drastis sampai pada kedalaman deep layer lapisan dalam yang sudah tidak ada lagi cahaya yang bisa masuk sehingga sudah tidak ada lagi panas, maka suhunya itu akan cenderung stabil di suhu rendah. Nah, sedangkan salinitas dari permukaan sampai ke dasar itu semakin lama semakin tinggi. Begitu juga pressure atau tekanan ya. Tekanan ini kan kalau yang belajar menyelam, video selam, udah belajar itu ada kalau tekanan itu bertambah 1 atm setiap bertambah kedalaman 10 meter. Jadi kalau di permukaan itu adalah tekanannya 1 atmosfer, maka di kedalaman 10 meter tekanannya menjadi 2 atmosfer. Nah, perbedaan profil suhu, salinitas, dan kedalaman ini yang menyebabkan adanya juga perbedaan kecepatan suara dari permukaan hingga ke perairan dalam. Nah, pada zona mixed layer, kecepatan suara cenderung meningkat akibat faktor perubahan tekanan mendominasi faktor perubahan suhu. Ya tadi karena suhunya homogen. Gitu. Maka kecepatan suara hanya ditentukan oleh faktor salinitas dan tekanan. Tapi ketika sudah masuk ke zona termoklin di mana suhu menurun secara drastis, jadi kecepatan suaranya itu sangat dipengaruhi oleh tadi penurunan suhu. Jadi kecepatan suara juga menurun secara drastis. Sampai nanti di deep layer di mana suhu udah stabil dan tidak berubah lagi, nah kecepatan suaranya dipengaruhi oleh salinitas dan tekanan. Karena adanya perbedaan cepat rambat gelombang suara di air, ini menyebabkan ketika suara dipancarkan itu, berarti kan dia melalui 2 medium dengan kecepatan suara yang berbeda ya. Nah itu akan cenderung, rambatan suara itu akan cenderung dibelokkan, karena tadi sama halnya kayak dengan cahaya, ketika lewat 2 medium yang berbeda, maka kerapatannya berbeda, tadi akan ada dibelokkan sama. Kalau ini sama-sama air, tapi dia punya kerapatan yang berbeda atau jadinya kecepatan suara yang berbeda. Nah, dia akan cenderung dibelokkan. Contohnya seperti gambar yang ini, kecepatan suaranya menurun. Nah, maka suaranya akan cenderung dibelokkan ke bawah. Nah, proses pembelokan gelombang suara ini menyebabkan ada istilahnya lapisan sound channel atau sound fix and rigging. Jadi dia ada lapisan di mana suara itu terperangkap pada lapisan tertentu. Nah, karena ada suara yang terperangkap tadi, maka muncul istilah shadow zone atau daerah yang tidak terdeteksi oleh sonar. Jadi kalau misalnya di bawah air itu kapal selam kan mendeteksi objek itu dengan menggunakan sonar ya. Jadi memancarkan gelombang suara, lalu diterima pantulannya. Nah, karena adanya refraksi tadi dibelokkan dan sehingga muncul ada istilah sound channel itu. Jadi ada air itu ada suatu wilayah yang ternyata nggak terdeteksi oleh sonar. Karena tadi suara dibelokkan. Jadi tidak terdeteksi oleh sonar. Nah, itu yang disebut shadow zone. Biasanya kapal selam itu bergerak melalui shadow zone ini agar tidak terdeteksi oleh kapal selam musuh. Nah, sama halnya dengan cahaya, suara juga ketika lewat
ketika di dalam air mengalami namanya absorpsi. Jadi suara itu akan berkurang seiring dengan bertambahnya jarak. Kayak misalnya kita bersuara kan juga kalau kurang jelas kita mendekat gitu. Nah, itu juga karena kan suara juga di udara juga sama, dia akan berkurang seiring bertambahnya jarak intensitasnya. Nah, besarnya absorpsi ini selain ditentukan oleh variabel lingkungannya, juga ditentukan oleh frekuensi suara itu sendiri. Semakin tinggi frekuensi suara, maka absorpsinya semakin besar. Makanya itu ketika nanti kalian belajar akustik itu ada istilah echo sounder buat ngukur kedalaman. Nah, kalau kita pakai frekuensi tinggi, maka absorpsinya besar. Jadi daya jangkauannya itu tidak bisa terlalu dalam. Makanya untuk perairan dalam, bisa yang sampai 1000 meter, kita gunakan frekuensi echo sounder dengan frekuensi rendah. Gitu. Tapi juga konsekuensinya, kalau di echo sounder itu ada istilah resolusi. Nah, resolusinya itu dia jadi berkurang kalau pakai frekuensi rendah. Frekuensi tinggi biasanya digunakan untuk mendeteksi objek-objek yang berukuran kecil kayak plankton, ikan. Nah, itu pakai frekuensi yang cukup tinggi agar bisa melihat objek yang ukuran kecil. Tapi konsekuensinya tadi saya sampaikan, dia daya jelajahnya itu jangkauannya tidak bisa jauh. Nah, ini suara-suara di bawah air tuh ada suara dari makhluk hidup ya, dari biota, paus, ikan. Nah, itu mengeluarkan suara. Mamalia laut tuh mengeluarkan suara itu yang paling jelas memang. Kalau ikan suaranya nggak begitu keras dan nggak begitu jelas memang. Nah, selain itu juga ada aktivitas manusia kayak perkapalan, aktivitas pertambangan. Nah, itu survei seismik itu itu suara menghasilkan kebisingan di bawah air. Itu lagi adalah ambien natural. Jadi suara yang disebabkan oleh alam kayak misalnya ada gempa bumi, itu juga menimbulkan suara. Hujan, ketika hujan berarti kan ada air yang jatuh ke air laut ya, permukaan berarti ada menimbulkan bunyi gelombang. Nah, itu natural ambient. Ini tadi saya sampaikan suara itu. Biota juga mengeluarkan suara ada dengan tujuan bisa untuk komunikasi, sebagai sonar, untuk bernavigasi, atau untuk melindungi teritorinya gitu. Nah, manusia juga kayak suara kapal nih kan, suara kapal bergerak kan ada menimbulkan bunyi baik dari suara mesin ataupun baling-balingnya itu mengeluarkan suara. Nah, itu juga menimbulkan kebisingan di bawah air. Aplikasi akustik nih tadi untuk mendeteksi keberadaan kapal selam, terus survei pemetaan dasar perairan, kajian stok perikanan. Kalau cahaya itu kan nggak di air terserap dengan banyak diserap ya. Jadi cahaya itu nggak bisa sampai kedalaman 100 meter itu sudah mulai nggak bisa digunakan. Nah, makanya untuk mengatasi itu digunakanlah gelombang suara. Nah, ini untuk kajian stok perikanan, jadi menghitung berapa banyak sih ikan di bawah. Kalau misalnya ada yang lihat film-film tentang mancing gitu, ada yang namanya fish finder. Nah, itu menggunakan prinsip akustik gelombang suara. Jadi dipancarkan suara ke bawah air, lalu dilihat pantulannya. Kalau ketika ada kena objek, pasti dia kan akan memantulkan suara tersebut ya. Nah, itu diterima oleh alat fish finder tadi, digambarkan, oh ada ikan di kedalaman sekian. Itu menggunakan prinsip akustik. Atau juga survei seismik, ketika mencari sumber minyak. Nah, itu menggunakan pancarkan suara dengan frekuensi rendah, lalu dia akan, karena tadi ada perbedaan medium ya, perbedaan struktur lapisan tanahnya di bawah itu, nah dia akan memantulkan suaranya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ini penggunaan suara
Itu jadi ditentukan oleh, kalau tadi cahaya itu saya bicaranya tentang panjang gelombang ya. Kalau di suara lebih banyak menggunakan istilah frekuensi. Walaupun juga sebenarnya hubungan antara frekuensi dengan panjang gelombang ya berbanding terbalik. Seismik ini menggunakan frekuensi rendah, lalu ada echo sounder menggunakan frekuensi tinggi. Nah, ini frekuensi yang digunakan untuk yang biasa digunakan di perairan, kayak ada set scan sonar, itu juga untuk melihat profil dasar perairan. Ya. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan? Belum, Pak.